Selamat siang Pak. Ya, terima kasih. Apa kabar Pak? Baik. Maaf mengganggu waktunya Pak. Siap. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Melawi Pak. Saya Arwal Manfred Sarendeng dari SMP Negeri 2 Elahili. Siap. Dan kebetulan karena saya bertugas sebagai kepala sekolah, jadi mewawancarai pimpinan yang ada di Dinas Pendidikan. Jadi saya memilih Pak Setia Graha SPD sebagai Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi yang akan saya wawancarai kali ini ya Pak. Ini Pak, kita akan langsung lanjut dalam pertanyaannya. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya di dilema etika itu kan ditandai dengan mengambil keputusan di mana perkara itu pilihannya benar dengan benar. Ya. Jadi sesuatu yang dilematis manakala kita akan memilih bahwa keputusan itu benar dan benar, tapi harus dipilih salah satu. Gitu. Yang kedua itu biasanya dalam satu kasus itu selain benar dan benar juga yang terlibat itu sudah semuanya punya kepentingan yang berbeda-beda, yang juga perlu kita pertimbangkan. Mungkin itu dulu identifikasi yang biasanya timbul kalau menghadapi dilema etika. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau kita dihadapkan dengan permasalahan yang sifatnya harus memilih benar dan benar, dan disitu juga dua-duanya ada atau beberapa kebajikan yang memang baik, itu memang tantangan tersendiri untuk kita selesaikan. Perlu kehati-hatian, perlu analisis yang mendalam yang harus melibatkan juga semua pihak. Yang biasanya kami lakukan tentunya ini juga berhubungan dengan fakta, dengan data, maka itu perlu kita kumpulkan sebanyak-banyaknya yang mendukung akhirnya keputusan itu terbaik. Yang selanjutnya juga kita harus mulai mengingat kembali memori kita pada kasus-kasus sebelumnya yang serupa, yang mudah-mudahan itu menjadi referensi agar keputusannya lebih mudah dan lebih tepat karena sudah ada pengalaman sebelumnya. Selanjutnya tentunya harus melibatkan semua pihak yang terlibat di situ sehingga terjadi komunikasi, sehingga terjadi pemberian informasi yang akhirnya bisa kita pertimbangkan win-win solutionnya, karena semua orang pihak kita minta pendapatnya. Selanjutnya kita membuat daftar alternatif pilihan solusi apa yang akan dilakukan. Jadi sehingga pada waktu mengambil keputusan kita tidak terpaku pada satu alternatif keputusan, tapi kita bisa memilih dari sekian banyak itu yang tentunya kita tidak sulit untuk mengambil keputusan. Yang saja kita akan harus memilih pilihan terbaik dari yang ada, yang mungkin manfaatnya lebih banyak dibanding pilihan yang lain. Yang terakhir ya tentunya kita ambil keputusan secara bersama, secara musyawarah komunikasi dengan semua pihak yang akhirnya mudah-mudahan keputusannya itu bisa diterima oleh semua pihak. Terima kasih. Baik, ini berarti sangat baik. Jawaban Bapak berarti selama ini Bapak dalam keputusan itu perlu kehati-hatian, berupa data dan kolaborasi dengan kawan-kawannya Pak ya. Siap. Dan pilihan yang diambil itu pilihan yang paling baik. Selanjutnya Pak, langkah-langkah apa atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Seperti yang tadi saya katakan bahwa jika kita menemukan masalah yang sifatnya dilematis etika,
Ini sesuatu yang memang agak sulit ya, karena memilihnya bukan benar salah tapi benar dan benar. Nah, tentunya sekali lagi tadi secara prosedur kita lakukan seperti tadi, ada keterlibatan semua pihak, termasuk juga jangan lupa data-datanya juga harus lengkap, yang harus kita terima dari semua pihak juga, tidak harus berimbang maksudnya. Berimbangnya apa ya? Berimbang, jadi sehingga mudah-mudahan semua pihak yang terlibat di situ puas dengan perusahaan nantinya. Mungkin secara umum seperti itu. Jadi tetap SOP yang itu harus ada. Artinya harus kita lakukan, itu bisa kita susun berdasarkan pengalaman sebelumnya. Karena kasus-kasus seperti ini kan tidak hanya satu kali. Artinya beberapa kasus sebelumnya pun itu bisa direferensi acuan lah. Baik, berarti langkah-langkah yang Bapak ambil ini sesuai dengan SOP yang berlaku ya Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama itu kita harus melakukan musyawarah dengan semua pihak. Ada komunikasi yang terjadi dua arah. Jadi kita tidak hanya menyampaikan, juga kita perlu mendengar. Itu juga penting. Jadi ada komunikasi, ada musyawarah. Yang selanjutnya adalah data-data penunjang yang berhubungan dengan kasus tersebut harus lengkap, dan itu harus kita dapatkan dari semua pihak yang terlibat. Itu juga sangat penting. Jadi dua hal itu jadi, dan ada semacam komunikasi yang baik, dan tidak perlu juga keputusan itu tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Oh iya, berarti musyawarah, komunikasi, dan data penunjang. Selanjutnya mengambil keputusan itu tidak perlu tergesa-gesa, tapi harus perlu pertimbangan yang matangnya Pak ya dalam menentukannya. Oke, baik Pak. Selanjutnya, hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang pertama, jika pihak yang terlibat di situ bersikeras sesuai dengan pandangan mereka masing-masing, tidak ada yang mau mengalah sedikit pun, itu satu tantangan tersendiri juga. Yang selanjutnya juga kekurangpahaman yang terlibat, baik itu dari segi hukum, dari segi menyelesaikan masalah, sehingga mereka berpandangan kukuh terhadap pendiriannya masing-masing. Itu yang agak berat kalau itu terjadi memang. Artinya, tapi pada waktunya kalau itu memang terjadi sampai akhir, kita sebagai pimpinan juga harus punya ketegasan. Ya, artinya ada ketegasan yang mau tidak mau harus kita lakukan. Karena tetapi ketegasan itu tidak dilakukan pada waktu awal, tapi di akhir ya. Tapi kalau mereka bisa cair ya alhamdulillah kita bisa ambil keputusan bersama. Tapi kalau tidak, pada waktunya harus kita lakukan keputusan, ya di situ peran kita, ketegasan kita harus muncul untuk menjadi solusinya. Tapi itu sekali lagi exit ya, maksudnya pintu terakhir kalau pilihan terakhir ya, itu ya, komunikasinya tidak jalan ya, atau tidak nyambung. Mereka. Berarti yang selama ini merupakan tantangan itu kadang orang yang bersikeras dan dia tidak paham dengan apa yang mau diputuskan gitu ya Pak ya. Dan sebagai pimpinan Bapak tegas dalam mengambil keputusan. Ya, tapi dengan tegas dalam arti kata dengan data yang dimiliki ya, sesuai dengan data dan prosedur dan SOP yang berlaku di lingkungan dinas. Mudah-mudahan kalau komunikasi lancar dan sebagainya, biasanya dengan teknik bagaimana
biasanya keputusan itu bisa diambil keputusan bersama. Oh iya, berarti keputusan intinya keputusan bersama Bersama. yang ada di dalam lingkup pekerjaan gitu ya Pak ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Karena masalah dilema etika ini sesuatu yang kehati-hatian ya, karena semua merasa benar dan memang benar, hanya tinggal kita pilih mana yang terbaik dari yang ada itu, maka keputusannya tidak bisa serta-merta sekali lagi. Padahal itu juga tidak. Kita perlu waktu tertentu untuk apa? Yaitu tadi, pertama karena dari segi hal ini benar, tapi mari kita cari data-data yang lengkap dulu, termasuk juga pendapat dari yang terlibat, termasuk juga alternatif-alternatif pilihan untuk mengambil solusinya, termasuk juga akhirnya nanti kita bagaimana menentukan pilihan yang terbaik yang akan kita pilih secara musyawarah. Tentunya ini tidak bisa waktu singkat atau pada waktu itu bisa diselesaikan, perlu ada waktu. Tapi mudah-mudahan dengan jangka waktu yang ada kita sediakan, saya pikir ini bisa mengakomodir kepentingan mereka masing-masing, sehingga akhirnya kebenaran yang mereka klaim sebagai kebenaran bahwa mereka benar itu akhirnya mengambil keputusan yang mungkin salah satu hanya mereka bisa terima, karena mereka merasakan bahwa ini adalah keputusan yang menguntungkan semua. Karena pada dasarnya sebenarnya kalau benar dan benar itu kita ambil keputusan pun pada akhirnya mereka akan menerima. Iya, betul Pak. Jadi intinya keputusan yang diambil itu tetap akan didukung oleh pihak-pihak yang terkait ya Pak ya. Karena sebenarnya benar dan benar itu sebenarnya kalau untuk berselisih itu karena mungkin karena kurang komunikasi, kurang connect dengan apa yang dimaksud, sehingga kalau dengan masalah itu akhirnya ternyata kita sama-sama benar ya. Iya. Jadi kalau politik dipilih dari dua alternatif itu pun mereka ingin menerima. Yang penting mereka akhirnya setelah mendapatkan penjelasan, setelah mereka ada pencerahan. Dan memang itu harus butuh waktu ya Pak ya. Perlu waktu untuk itu. Meyakinkan itu Ya, untuk meyakinkan orang-orang yang ada di sekitar yang terlibat dalam keputusan ini. Baik Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Yang pertama tentunya dari kita sendiri ya. Kita sebagai makhluk Tuhan tentunya kekuatan mental kita itu sangat-sangat diperlukan dengan berdoa, dengan minta petunjuknya dan sebagainya. Yang selanjutnya juga tentunya kawan-kawan kita yang mengerti tentang hukum, mengerti tentang regulasi, menjadi partner kita untuk memberi masukan-masukan tentang hubungannya dengan keputusan yang kita ambil. Karena penting itu karena segala sesuatu keputusan itu kan kita harus bersandar pada hukum yang berlaku. Jadi itu juga penting. Dan yang selanjutnya adalah ya teman kita yang terdekat, salah satunya kita mungkin secara regulasi, secara ini mereka mungkin nggak begitu banyak membantu kita, tapi dari segi kekuatan batin kita, mental kita, kita semakin yakin bahwa keputusan kita baik setelah mereka memberikan saran-saran sebagai keluarga yang paling dekat. Itu juga perlu kita. Jadi ada 3 faktor yang mungkin selama ini bisa memperkuat keputusan kita. Yang pertama tentunya diri kita, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah kawan-kawan kita yang mengerti, memahami masalah hukum, masalah regulasi yang menjadi sandaran kita untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah orang-orang terdekat kita yang memberikan support secara mental, secara batin, yang akhirnya dalam keadaan kesulitan kita masih bisa tegak karena
support dari istri kita itu juga kita jalin untuk ini faktor pendukung ini sangat luar biasa yang Bapak pilih. Dalam yang saya garis bawahi, faktor ketiga ini istri. Ternyata istri adalah salah satu faktor yang paling mendukung Bapak dalam segala macam pekerjaannya Pak. Karena memang istri itu nilai paling jujur dalam memberikan masukannya Pak ya. Ini perlu saya contoh juga dalam kehidupan saya ke depannya. Mudah-mudahan saya bisa mencontoh apa yang Bapak Setia lakukan selama ini, karena kita juga harus melihat orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ternyata ini salah satu yang paling berperan adalah istri ya Pak ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lema Etika? Pertama, bahwa setiap manusia itu punya pandangan kebenarannya masing-masing. Oleh karena itu kita tidak bisa lalu a priori kepada mereka untuk tidak bisa memahami itu. Termasuk juga pada diri kita, bahwa kebenaran kita yang kita kemukakan juga belum tentu mereka bisa menerimanya. Oleh karena itu komunikasi, musyawarah yang memang kita harus lakukan, ada hubungan hal yang harmonis di antara kita, itu jadi penting. Yang kedua, dalam mengambil keputusan masalah regulasi, masalah hukum perlu kita pahami betul, cari sesuai sandaran. Data-data yang mendukung pun itu jangan kita abaikan. Jadi seperti itu. Mungkin kalau secara khusus untuk dilema etika, bahwa keputusan untuk mengambil keputusan dari masalah benar dan benar yang harus kita pilih itu memang sangat lebih sulit dibanding kita memilih benar dan salah. Itu kan jelas ya. Tetapi kalau seperti ini hanya memang walaupun pada awalnya merasa itu suatu pilihan, tapi kalau sudah ada komunikasi, ada penjelasan, ada pencerahan untuk semua pihak, ternyata mereka bisa menerima bahwa itu sebenarnya bukan dilema etika yang tidak terlalu sulit sebenarnya, tapi ternyata setelah ada penjelasan mereka bisa menerima bahwa itu keputusan yang memang mereka akui bahwa itu sama-sama benar. Betul. Nah, mereka akhirnya mengerti, walaupun mungkin yang penting itu tadi komunikasi, ada pencerahan, itu yang penting. Yang akhirnya mereka yang awalnya mungkin memandang itu harus dipilih, dan yang terakhir yang saja itu sebenarnya ini kita harus bisa menginginkan ya, bisa mengatur, bisa kita mengolah ego kita, karena kan itu juga berhubungan dengan ego sebenarnya. Oh, iya. Jadi kalau sebenarnya kan benar dan benar ya, kenapa dipilih? Karena itu ada ego kita, ada satu kepentingan yang mungkin ada pada diri kita. Tapi kalau itu kita turunkan sedikit, maka kebenaran yang kita harus pilih itu sebenarnya nggak perlu dipilih pun, mau A mau B ya sama. Jadi sebenarnya salah satunya dari ego, dari komunikasi. Baik, kali ini memang saya sangat terinspirasi dari jawaban Bapak, dan saya memang Pak masih perlu banyak belajar dari pengalaman dari yang telah Bapak sampaikan. Dan saya memohon maaf Pak kalau memang dengan waktu. Saya berterima kasih Bapak sudah bersedia untuk diwawancarai, dan semoga Bapak dalam menjalankan tugas aktivitas sebagai pimpinan di sini, sebagai kepala bagian pendidikan dasar, selalu memberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu sudah disiapkan Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Maaf juga tidak ada ganjaran tempat saya masih biasa, tentunya banyak keluarga yang saya miliki. Banyak kesalahan. Ini udah luar biasa Pak. Selamat pagi Pak. Pagi, Pak Rut. Apa kabar Pak Pengawas? Alhamdulillah baiknya, gimana Pak Rut? Baik. Baik. Baik Pak, pada pagi hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan tugas CGP saya. Saya mengikuti program CGP angkatan 10 Pak, dan di modul 3.1 ini untuk dalam tugas itu mewawancarai pimpinan. Nah,
Jadi sebagai kepala sekolah mewawancari pimpinan dan pimpinan di situ adalah pengawas Pak. Pengawas sekolah, ya. Jadi ini Pak ada beberapa item pertanyaannya nanti ya Pak. Sekiranya Bapak bisa ini kita untuk menjawab dan diskusi sama-sama Pak. Oke. Kita mulai ya Pak. Silakan Pak Arnot. Baik. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, yang jelas kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu kan berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral ya, itu berhubungan dengan pekerjaan kita yang kita tekuni sehari-hari, baik sebagai kita dulunya saya sebagai kepala sekolah maupun sebagai pengawas sekolah. Mungkin intensitasnya itu lebih tinggi waktu kita menjabat sebagai kepala sekolah, di mana kita mengalami dilema-dilema etika seperti misalnya kita bagaimana mengatur anak buah kita, guru-guru kita ya, supaya melaksanakan kedisiplinan sekolah. Kadang-kadang kita berbenturan antara kadang-kadang kita itu masa enak, tapi kadang-kadang kita merasa bahwa itu adalah tugas kita sebagai kepala sekolah dalam hal menertibkan kawan-kawan kita. Kadang-kadang juga dalam hal bujukan moral misalnya yang kita alami sebagai kepala sekolah itu banyak hal itu. Misalnya di satu sisi kita ada misalnya orang-orang tertentu yang ingin masuk atau honor di sekolah kita. Itu sering kita temui beberapa orang yang datang mengunjungi kita dan mereka tuh minta supaya anaknya dapat bekerja honor di sekolah. Karena kita itu kan bertentangan dengan moral kita, ada etika juga, dan kadang-kadang kita bingung kenapa di satu sisi kita ingin membantu karena sebagai teman, di satu sisi kita harus lebih terbuka lagi bahwa di dalam hal manajemen sekolah itu adalah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, terutama di bidang keuangan, di bidang sumber daya manusia juga. Makanya kadang-kadang itu banyak sekali kita jumpai, termasuk kalau kita misalnya sebagai pengawas sekarang, saya sebagai pengawas itu ya dilema etikanya ya terutama berhubungan dengan kinerja kepala sekolah. Yang kadang-kadang kita satu sisi kita jadi teman kan, satu sisi adalah kita sebagai pengawas itu wajib ya memberikan pembinaan dan pengawasan dan evaluasi kepada kepala sekolah binaan kita ya. Karena bagaimanapun mereka adalah binaan kita yang selalu kita ingatkan, kita beri motivasi, kita bina agar bisa bekerja semaksimal mungkin. Dan itu yang sering kita temukan kalau kita sebagai pengawas sekolah Pak. Oke, baik Pak. Ini selanjutnya pertanyaan kedua nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Dalam hal kita mengambil keputusan ya, kita sebagai pimpinan, baik kita sebagai kepala sekolah, dulunya saya sebagai mantan kepala sekolah selama 5 tahun, itu umumnya saya itu melakukan semacam dialog ya dengan teman-teman. Kita tidak bisa mengambil keputusan secara pribadi, walaupun pada akhirnya kita sebagai kepala sekolah kita adalah orang yang terdepan dalam mengambil keputusan, tapi kita melakukan dialogis dengan rekan-rekan sejawat kita, karena bagaimanapun itu kan menyangkut nama baik instansi kita, bukan masalah kita pribadi, tapi lebih banyak menyangkut masalah keseluruhan instansi ya. Jadi kalau kita sekolah berarti kita mengambil keputusan tentang sekolah, apalagi kita sebagai pengawas misalnya itu menyangkut lebih besar lagi skopnya, karena itu kan dinas pendidikan. Makanya kalau kita dalam mengambil keputusan itu kita berembuk, kita lebih share kepada teman-teman sejawat sesama pengawas, dan juga kita berkoordinasi dengan kepala kita, misalnya kepala bidang, kepala seksi, dan terakhir kepala dinas. Jadi kita mengambil keputusan itu kita koordinasi kepada mereka. Pada akhirnya memang kita juga yang harus mengambil keputusan, tapi paling tidak kita memiliki banyak pandangan di dalam mengambil keputusan. Jadi intinya dalam poin 2 ini, dalam mengambil keputusan baik Bapak selaku kepala sekolah dulu tetap mengambil keputusan dengan berkolaborasi. Iya, berkolaborasi, berdialog dengan
rekan sejawat ya, rekan sejawat, pimpinan juga, karena itu kan menyangkut nama instansi. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan, yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama ini ya, ini pengalaman saya juga selama saya 5 tahun sebagai kepala sekolah di SMP 5 Nangapina dulu. Umumnya langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan, yang pertama itu kita kalau menemui masalah seperti itu, kita rapat bersama, mengundang para dewan guru, GTK yang ada di sekolah itu. Kalau memang masalahnya agak skopnya lebih luas lagi, ya kita bisa melibatkan komite sekolah, atau mungkin karena skopnya itu lebih kewilayahan. Pengalaman saya dulu, kita mengundang misalnya pimpinan wilayah, misalnya kepala desa, babinsa. Nah, itu yang perlu kita libatkan, bagaimanapun itu kan menyangkut wilayah, jadi kita tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri. Selagi juga kita sebagai pengawas begini ya, karena kita pengawas itu skopnya tidak terlalu besar, jadi kita umumnya lebih ke koordinasi ya, berkolaborasi dengan sesama rekan pengawas dan juga berkoordinasi dengan pimpinan yang di atas. Berarti pada intinya ini koordinasi kerjasama antara itu ya Pak. Oke. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam kasus dilema etika itu memang rumit urusannya, karena itu kan berhubungan dengan etika moral yang kita alami, karena kita berhadapan dengan rekan sejawat kita, atau misal kalau kita sebagai pengawas berhadapan dengan sekolah-sekolah atau sekolah binaan kita. Jadi yang efektif adalah pertama kita melakukan itu dialog ya. Kita karena sekarang adanya guru penggerak itu kan kita sudah belajar tentang coaching, mentoring dan fasilitating kan. Jadi kita paling tidak melakukan 3 unsur itu, paling tidak coaching lebih utama. Paling tidak dengan kita mengadakan coaching, kita akhirnya bisa menyelesaikan masalah itu, tapi mereka yang atau oknum tersebut yang mendapatkan solusinya. Jadi bukan dari kita, jadi itu intinya. Jadi kita melibatkan coaching dalam kegiatan. Jadi Bapak udah melakukan sangat bagus ya Pak. Orang yang ini dia yang bermasalah, dia yang mendapat solusi. Dia harus mencari solusi sendiri ya, karena itu inti dari coaching. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tantangan atau kasus yang kita alami baik kita sebagai kepala sekolah itu umumnya internal ya pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ini kan merasa tidak enak, apalagi kalau kita punya teman atau rekan kerja kita yang sudah baik sama kita, dan kemudian mungkin sesuatu dan lain hal di dalam perjalanan karir atau kegiatannya itu dia melakukan hal-hal yang mungkin kurang tepat. Misalnya kalau simpelnya lah, kalau kita sebagai kepala sekolah melihat guru yang kurang disiplin kan. Di satu sisi guru tersebut baik dengan kita misalnya, baiklah pokoknya, baik dalam tata krama, adab dan etika dan lain sebagainya. Tapi mungkin pas waktunya dia itu bermasalah, akhirnya mau tak mau kita ada perasaan bersalah juga. Di satu sisi kita merasa bersalah dengan dia karena merasa tidak enak, tapi kembali kepada tugas pokok kita. Bagaimanapun kita sebagai seorang pimpinan, apalagi kalau misalnya Pak Arnold sebagai kepala sekolah, itu kan memang ada hak dan kewajiban pimpinan, mempunyai hak untuk menegur, untuk membina, mendidik kawan kita semua, walaupun yang bersangkutan misalnya secara umur lebih tua, atau yang bersangkutan mungkin adab etikanya baik kepada kita, tapi ya memang hak dan kewajiban kita sebagai pimpinan menegur dan membina rekan sejawat kita. Juga begitu sama dengan kita sebagai pengawas misalnya, tetap hak kita menegur ya, membina mereka, karena mengenai itu tugas dan kewajiban kita. Jadi kita jangan merasa lebih banyak tidak enaknya gitu, karena kalau dibiarkan terus tidak enaknya itu, maka menjadi lebih berat lagi ke depannya itu. Iya gitu ya Pak. Biasanya kan orang-orang, kita sebagai pimpinan biasanya gitu, oh tidak, ini karena dia dekat. Cuma setelah saya berdiskusi dengan Bapak, ternyata berarti di samping itu kita harus profesional dalam benar, kita bagaimanapun harus
lebih profesional dalam melaksanakan tugas, karena apalagi kita sebagai kepala ya, kita tentu dibebani karena ada di nama KOP yang ada kepada kita, instansi yang harus kita jaga. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam menyelesaikan masalah dilema etika? Ya, dan jelas kita dalam melaksanakan atau menyelesaikan masalah tersebut kita memang harus memiliki adab, itu pertama ya Pak Nur ya. Yang kita sebagai pimpinan tidak boleh semena-mena terhadap rekan sejawat, walaupun misalnya kita punya otoritas, kita sebagai kepala sekolah misalnya atau sebagai pengawas dan kita menyalahgunakan itu salah. Paling tidak kita punya adab, tata krama, tata kelola timeline kita, yaitu yang pertama ya tergantung kalau masalahnya itu tidak terlalu berat, misalnya masalah kedisiplinan, cukup ya kita ngobrol, kita langsung tegur itu Pak. Oh, langsung ada keputusan di situ Ya, ya, Pak? misalnya gini-gini aja. Oh ya, seharusnya Bapak nih datanglah kalau Bapak. Terus sering salami waktu di sekolah. Jadi tidak perlu nunggu karena dibiarkan juga kan akan merembet. Jadi kalau kita membiarkan rekan kita selalu selodong boy begitu aja, itu berbahaya ke depan. Kita langsung kita tegur, tapi kita tegur dengan cara menegurnya dengan santunnya Pak. santun ya, kita dengan tata krama yang baik, kita panggil. Ya, cuman kalau masalahnya itu agak lebih berat sedikit, nah itu lebih ke pembinaan. Kita mengadakan pembinaan sistem kayak coaching, ya kita ngobrol dari hati ke hati. Gitu ya Pak. Ya karena bagaimanapun biarkan kita kan tentu ada permasalahan tertentu yang kita tidak tahu terjadi dengan dia, apa masalah itu, karena kita kan tidak tahu kan. Jadi kita harus ngobrol dari hati ke hati gitu kan. Nah, itu yang kategori sedang. Misalnya kalau kelas berat ya tentunya kita lebih. Saya juga mengalami di yang pengawas kemarin Ya. saya menemukan ada oknum tertentu yang memang sudah lama misalnya tidak masuk kan. Nah itu Ya, Pak. kita obrolkan ke tingkat yang lebih tinggi, Ya. ke rekan kita yang lebih tinggi jabatannya, misalnya kasih KB, dan kita sampaikan permasalahannya. Nah, tinggal kita mendengarkan pandangan mereka, bagaimana mereka memberikan pandangan kita. Nanti di lapangan orang tersebut kita arahkan untuk bertemu langsung dengan pimpinan kita. Nah, kita tidak bisa menyelesaikannya karena bagaimanapun ada yang ranah yang lebih tinggi jabatannya, otoritasnya. Berarti selama ini Bapak dalam mengambil keputusan baik dari masih kepala sekolah sampai pengawas ini semuanya itu terstruktur ya Pak? Terstruktur ya, dari yang ringan, Ya. sedang, berat. Sampai yang berat. Ya, kalau yang berat tuh umumnya kita larinya ke atas. Jadi memang dalam pengambilan keputusan Bapak ini berarti udah baik dan perlu saya contoh Pak untuk kedepannya. Ya boleh, memang kalian sebagai pemimpin muda kan harus mampu, makanya. Tapi yang paling dijaga itu adab. Iya ya Pak, ada Itu ya. penting. Jadi kita jangan menyalahkan adab. Artinya gini, kita walaupun dia itu entah muda atau mungkin kategorikan tidak punya jabatan, tapi di dalam etika kita wajib menjunjung adab, arti menghargai dia sebagai well-being kan, sesuai dengan apa insight daripada guru penggerak. Well-being itu harus kita Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Oh iya, ini kalau orang-orang tertentu memang ada ya. Tapi yang menurut saya yang paling nyaman kita ngobrol itu dengan istri. Karena Istri ya, istri Pak, adalah bestie yang paling terdekat dengan kita. Jadi paling tidak kita ngobrol dulu dengan istri, lihat pandangan istri kita gimana sih. Oh ya, gini-gini seharusnya gini. Kita mendengar pandangan dia. Bukan berarti kita ada itu, tapi paling tidak orang yang dekat dengan kita kan istri. Betul. Dibandingkan yang lain kan. Kalau yang lain kan sifatnya Betul. sepintas saja. Tapi kalau istri adalah orang terdekat, dan itu perlu kita dengarkan pendapatnya. Ya, bagaimanapun istri itu kan orang terdekat. Kemudian berikutnya adalah rekan sejawat kita. Rekan Itu yang perlu sejawat. kita dengar pendapatnya. Karena bagaimanapun kita harus mencari orang-orang yang punya pengaruh. Kalau misalnya kalau pengalaman saya di sekolah, kita cari siapa sih rekan sekolah kita yang ada pengaruh di sekolah di kita. sekolah. Kita dekati, kita dengarkan pandangannya gimana. Ya Pak. Nah,
Kemudian ada lagi berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah orang yang punya masalah tersebut, terutama pihak keluarganya atau anaknya yang perlu kita dengarkan pandangan. Oh, betul. Ya. Karena bagaimanapun mereka itu kan bagian dari lingkaran itu yang harus kita cari sumber permasalahannya apa. Dan terakhir itu yang tidak kalah penting adalah kita berkoordinasi lagi dengan orang yang di atas kita. Karena bagaimanapun kita harus mendengarkan pandangan, pendapat mereka yang punya pengalaman kan dalam masyarakat tersebut agar keputusan yang kita ambil itu tidak menyalahi. Jadi ini Bapak ngambilnya dari orang terdekat sampai pimpinan dalam Iya, betul. pengambilan ini ya Pak. Betul. Orang-orang yang Iya. berpengaruh. Ini dalam kebetulan saya mengalami Bapak. kasus baru-baru ini gitu sama. Jadi saya dengarkan juga dari gini. Akhirnya kemarin saya ngobrol dengan kepala sekolahnya. Nah, jadi kemudian saya sarankan harus mengadakan rapat segala macam kan, internal komite dan melibatkan kadesnya. Nah, kemudian hasilnya baru sampai kepada saya, nanti saya laporkan kepada pimpinan. Jadi paling tidak kita dengarkan arahan pimpinan. Apa sih seharusnya yang kepala sekolah itu lakukan gitu. Betul. Jadi memang terstruktur dari orang paling dekat sampai Iya. pimpinan. Betul. Artinya semua masukan-masukan itu bermacam-macam dan kuda Bapak ini sekali lagi memang ini yang harus saya contoh. Memang setelah kita berdiskusi ini banyak Pak saya dapat dari Bapak. Pertanyaan terakhir Pak, Iya. dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam hal kita mengalami ya permasalahan dilema etika, moral juga, dalam setiap mengambil keputusan itu kita yang tidak kalah penting kita melaksanakan pertama kita koordinasi dengan segala pihak lah, terutama misalnya kalau tingkat yang paling bawah itu dengan rekan-rekan sejawat kita kan. Kemudian dengan yang atasan kita yang lebih tinggi dari kita itu perlu kita adakan koordinasi, dan juga yang tidak kalah penting itu adalah kolaborasi juga, bekerja sama. Iya. Kita dalam mengambil keputusan itu walaupun kita sebagai seorang pimpinan kepala sekolah atau pengawas, kita tidak bisa mengambil keputusan secara tunggal. Tentu banyak pihak yang harus kita ikut kolaborasikan, kita libatkan di dalam hal tersebut ya. Misalnya tadi kepala sekolahnya lah, pengawasnya lah, atau kasih kabinnya yang kita libatkan. Yang kemudian yang terpenting adalah komunikasi. Selalu mengadakan komunikasi antara itu ya, kita ini misalnya dengan kita dengarkan guru, rekan kepala sekolah. Bagaimanapun kalau kita sering mengadakan 3K ini kan, baik dia kolaborasi, komunikasi, koordinasi, itu paling tidak kita meminimalisir terjadinya masalah dilema etika, dilema moral yang ada di lingkungan kita. Karena bagaimanapun permasalahan ini kan sering kita temukan di lapangan dan di dunia kerja kita ya. Baik, dari pengalaman Bapak ini sangat bagus dan terima kasih Pak. Ini sesi pertanyaan yang sudah habis. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan dan waktu Bapak sudah bersedia untuk saya wawancara ya Pak. Boleh. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, Amin. kekuatan. Selamat pagi. Terima kasih Pak Nur ya, sama-sama.